Aduh, tugas numpuk nggak kelar-kelar, kuliah daring, mana deadline lagi nanti, ntar lagi, revisian banyak. Dah, nanti aja. Sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Namun, sehat seringkali dipersepsikan dari segi fisik saja, padahal sehat juga berarti tentang kesehatan jiwa. Sayangnya, persoalan kesehatan jiwa mampu dianggap kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. WHO menyebutkan anak muda alias generasi milenial saat ini lebih rentan terkena gangguan mental. Terlebih masa mudanya merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyusuan terjadi baik secara psikis, psikologis maupun emosional. Misalnya, upaya untuk anak yang sedang menempuh pendidikan perlu mendapatkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan tentunya masif. Menurut McGeorge, stres akademik adalah hal yang normal terjadi karena bagian dari pengembangan diri, seperti penyesuaian diri dengan tatanan sosial baru, mendapatkan peran dan tanggung jawab sebagai pelajar, mempunyai beban belajar dan konsep-konsep pendidikan yang berbeda dengan masa belajar pada umumnya. 4 bulan sudah sejak Maret ya, pandemi di Indonesia. Siapa yang mulai stres? Saya juga salah satu di antaranya. Oke, dengan tekanan yang begitu besar, wajar jika kita menjadi stres ya. Tingkatannya mulai ringan, sedang, atau tinggi. Jadi kalau stres karena corona, kira-kira apa solusinya? Kami mencoba menghimpun, kami sudah dihimpun oleh Litbang CNN Indonesia dari beberapa jurnal psikologi klinis. Jadi pertama-tama kita kenali dulu apa penyebab stresnya ya. Apa saja yang bisa menjadi pemicu stres di masa pandemi ini. Pertama, kita ini makhluk sosial ya. Lalu di masa pandemi nggak bisa bebas ketemu teman ya. Nggak bisa kerumunan, nggak bisa nongkrong, nggak bisa kumpul, nggak bisa arisan, pesta kondangan. Dan ini bisa bikin stres, jujur aja. Apa pemicu pada anak? Nah ini dia. Sekolah dari rumah ya. Pembelajaran jarak jauh. Ini sebenarnya nggak cuma stres untuk anaknya sih, tapi juga stres untuk orang tuanya. Mulai dari apa? Beli kuota tuh yang sederhana ya, beli kuota, beli data, kemudian mendampingi anak sekolah, kemudian anaknya juga stres. Anak juga stres karena polanya berubah. Belajar online, nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman, nggak bisa ngobrol gitu ya. Dan biasanya anak ke sekolah itu kan bisa main sama teman-temannya. Sekarang juga jadi kurang main. Nah, sekarang jadi kurang main. Sekedar ngobrol, duduk bareng di kantin, itu kan sebenarnya bisa jadi pola interaksi. Kembali berhubungan dengan ini karena kita semua makhluk sosial. Dan apalagi yang bisa menjadi pemicu stres ini dia, apalagi kalau bukan virusnya. COVID-19, virus coronanya. Kita tahu virusnya ada, menyebarnya cepat, banyak yang meninggal, banyak yang juga sembuh memang. Tapi ini selalu terbayang ya. Kita lihat dulu dampaknya apa sebenarnya. Dampaknya apa sih sebenarnya kalau misalnya stres? Anda bisa mengukur nih pelan-pelan, kira-kira saya stres atau enggak ya gitu. Oke, yang pertama gangguan pola tidur. Yang biasanya tidurnya normal ya, susah tidur, tidurnya jadi malam-malam terus. Berikutnya pola makan terganggu. Sama seperti tidur, jadi pola makan terganggu. Bisa nggak nafsu makan sama sekali, nggak kepengen makan apa-apa, atau tiba-tiba makan banyak. Nah, atau craving atau keinginan yang berlebihan pengen makan sesuatu, biasanya yang manis-manis nih. Pengen kue, pengen es krim, pengen apa. Dan tentu saja pastinya langsung kena ke fisik. Itu dampaknya kalau misalnya stres pastinya langsung kena ke fisik. Mulai pusing, bisa sakit perut, kemudian imunitas tubuh kemudian menurun ya. Padahal bahaya dalam masa-masa seperti ini, padahal kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Untuk itu, harus ada upaya yang dilakukan agar kita yang terkena dampaknya dapat menyikapi perubahan yang ada dengan tenang dan santai. Karena keadaan psikis atau mental itu perlu diperhatikan sebelum kita melakukan kegiatan atau
mengambil keputusan. Maka dari itu, kami memberikan psikoedukasi terkait menjaga kesehatan mental kepada anak muda yang terlibat langsung dalam school from home agar kesehatan mentalnya dapat terjaga selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami yang beranggotakan saya Joy Saputra Simanjuntak, lalu ada teman saya Faujan Al-Hadi dan Cindy Avista. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 7 mata kuliah kesehatan mental. Lalu apa saja ya kegiatan yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental selama school from home? Yang pertama ada self-healing. Salah satu contohnya adalah expressive writing. Refleksikan pikiran dan perasaan yang kamu alami selama masa pandemi ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, dengan pendekatan spiritualisme. Pahamilah bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Pahami juga bahwa ada zat yang maha kuasa mengendalikan segala sesuatu. Dengan memahami hal ini, hati kita akan menjadi tenang. Dengan catatan, tetap imbangi dengan upaya preventif yang terbaik ya. Yang ketiga, kita harus bijak dalam menyaring informasi atau berita seputar COVID-19. Carilah informasi yang reliabel. Batasi waktu dalam membaca berita. Tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui. Saring informasi sebelum sharing. Pastikan bahwa kita hanya mempercayai informasi mengenai COVID-19 yang dapat dipercaya, valid atau reliable, misalnya dari WHO. Tidak semua informasi harus kita ketahui, sampai-sampai waktu yang kita miliki habis hanya untuk update berita terkini. Yang keempat, kita dapat menerapkan hidup bersih dan sehat. Selalu mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah, mata, hidung, ataupun ketika akan makan. Gunakan masker dan sedia hand sanitizer bila terpaksa harus keluar rumah, serta bersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan menggunakan disinfektan. Yang kelima, tetap terhubung pada social support. Meski saat ini kita sedang menerapkan physical distancing, kita harus tetap terhubung dengan sosial melalui media yang tersedia, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tetap rutin menghubungi keluarga bagi yang sedang merantau, sekaligus saling meningkatkan satu sama lain untuk taat pada himbauan pemerintah. Bila dirasa dukungan sosial belum mampu menanggulangi kecemasan akibat COVID-19, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional ataupun konsultasi ke psikologi. Menurut WHO, olahraga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental kita semua. Karena dengan kita berolahraga kecil-kecilan setiap hari dapat menurunkan hormon kortisol pemicu stres dalam tubuh kita. Nah, dengan kita berolahraga kecil-kecilan juga, kita juga dapat meningkatkan hormon endorfin kita. Nah, hormon endorfin adalah hormon yang berperan untuk meningkatkan mood atau kestabilan hati kita. Jadi sering-sering buat olahraga ya.